Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nurjaman. Saya dari Prodi AS3A ingin menjawab pertanyaan dari mata kuliah Hukum KDRT. Untuk jawaban yang pertama, kekerasan menurut undang-undang sebagaimana yang tertera dalam pasal 89 KUHP bahwasanya tindakan terhadap orang lain yang menyebabkan pingsan ataupun lemah tidak berdaya. Dijelaskan bahwasanya tindakan kekerasan artinya mempergunakan tenaga ataupun kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Contohnya seperti kita memukul atau menyepak orang lain. Kemudian kekerasan menurut hukum dalam Islam. Dalam perspektif kajian Islam, kekerasan merupakan sebuah penganiayaan atau perbuatan dolim terhadap orang lain, baik itu sesama manusia ataupun baik itu sesama umat muslim maupun sesama umat manusia yang berbeda agama dan berbeda keyakinan. Dan sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 33 yang artinya, katakanlah Tuhanku hanya membenci atau mengharamkan perbuatan yang keji, baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, perampasan hak manusia yang tidak benar alasannya. Kemudian kekerasan di dalam ruang lingkup keluarga sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 nomor 23 tahun 2004 adalah tindakan terhadap seseorang, terutama terhadap perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan ataupun penderitaan baik dari segi fisik, seksual maupun psikologisnya, ataupun penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup keluarga. Nah, untuk jawaban yang kedua, yaitu kejahatan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kejahatan terhadap nyawa orang lain yang diatur di dalam pasal 338 sampai 350 KUHP. Contohnya seperti membacok orang lain hingga menyebabkan kematian. Kemudian yang kedua ada kejahatan penganiayaan yang diatur di dalam pasal 351 sampai 358 KUHP. Nah, dalam pasal ini menurut jurisprudensi kejahatan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada penganiayaan perasaan tidak enak, contohnya seperti mendorong orang lain hingga terjatuh. Kemudian penganiayaan rasa sakit, contohnya menyubit, menampar ataupun memukul dan sebagainya. Kemudian penganiayaan luka, contohnya seperti mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya. Kemudian penganiayaan merusak kesehatan orang lain, contohnya ketika teman kita sedang tidur menggunakan selimut dan selimutnya kita ambil, dan kemudian keesokan harinya teman kita sakit disebabkan karena selimutnya diambil oleh kita. Nah, itu termasuk ke dalam penganiayaan terhadap kesehatan orang lain. Kemudian yang ketiga ada kejahatan pencurian, penodongan, perampokan yang diatur di dalam pasal 365 KUHP. Contohnya seperti kita malam-malam keluar dan kita melintasi tempat yang sepi, kemudian ada seseorang yang menghampiri kita dan menodong kita lalu merampok kita. Kemudian yang keempat ada kejahatan terhadap kesusilaan, yang mana kejahatan terhadap kesusilaan ini diatur di dalam pasal 285 KUHP. Contohnya seperti seorang wanita tidak berbusana lalu mempertontonkan dirinya di muka umum. Kemudian untuk jawaban nomor 3, yaitu hukum yang mengatur KDRT tertuang di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 yang memiliki 56 pasal. Nah, pasal tentang hukuman bagi pelaku KDRT itu terdapat di dalam pasal 44 sampai 53. Bagi pelaku KDRT maksimal 5 tahun penjara atau paling banyak 15 juta rupiah. Kemudian apabila mengakibatkan kematian paling lama di penjara 15 tahun dan paling banyak didenda 45 juta rupiah. Kemudian kekerasan terhadap suami ataupun sebaliknya yang tidak menyebabkan penyakit atau tidak mengganggu kegiatan kesehariannya itu
eh, didenda 5 juta dan paling lama di penjara 4 bulan. Kemudian untuk jawaban nomor 4 yaitu dampak bagi pelaku kekerasan. Yang pertama, hilangnya harga diri. Kemudian yang kedua, tidak bisa mengendalikan emosi dan dikucilkan di lingkungan masyarakat sosial. Kemudian dampak bagi korban kekerasan. Yang pertama, dampak fisiknya, luka memar, lebam, bahkan sampai kematian. Kemudian dilihat dari dampak mental dan psikologisnya, terjadinya perasaan rendah diri dan merasa tidak aman, ketakutan, bahkan depresi. Untuk jawaban nomor 5, menurut saya tidak. Karena jika orang-orang masih menganggap kekerasan di dalam rumah tangga itu aib yang harus ditutupi, berarti masyarakat tersebut masih menormalisasikan kebudayaan ataupun budaya kekerasan. Meskipun di sini adalah aib, kan aib itu suatu perkara yang harus ditutupi. Akan tetapi konteks di sini berbeda. Aibnya harus dibicarakan terhadap orang lain. Supaya apa? Supaya kekerasan di dalam rumah tangga itu tidak terulang kembali. Kemudian apabila kita melihat orang-orang di sekitarmu mengalami kekerasan oleh pasangannya, itu bukan berarti aib yang harus ditutupi, akan tetapi kita harus bersuara. Karena apabila kita tidak bersuara, sampai kapan ruang aman bagi perempuan hanya sebatas asa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.